Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Filsafat dan Sejarah Matematika. Saya Syarif Ramadhani dan bersama rekan kelompok saya yaitu Nabila Mikaelia, Regita Caini, dan Fadilah Rahmania. Saya dan rekan kelompok saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari materi Filsafat dan Sejarah Matematika. Tonton sampai habis ya. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu Philopos, yang terdiri atas dua kata, Sophia dan Philos. Sophia memiliki arti kebijaksanaan, hikmah, kecakapan, kearifan, ataupun pengetahuan yang benar. Sedangkan Philos artinya cinta. Oleh karena itu, secara harfiah, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan. Menurut René Descartes, filsafat ialah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsafat ialah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal segala pengetahuan. Jadi, bisa disimpulkan, filsafat ialah kumpulan dari segala pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal pengetahuan. Pertanyaan yang kedua, apakah mungkin suatu ilmu lahir tanpa adanya filsafat? Antara filsafat dan ilmu mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya filsafat tiada lain hasil pemikiran manusia. Dan perbedaan di antara keduanya terutama filsafat menentukan tujuan hidup dan ilmu menentukan sarana untuk hidup. Dan karena itulah filsafat disebut sebagai induk dalam ilmu pengetahuan. Filsafat dan ilmu tidak dapat dipisahkan dalam suatu pembelajaran karena filsafat dan ilmu mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari kebenaran. Tetapi mereka berdua memiliki metode yang berbeda dalam menentukan suatu kebenaran. Maka dari itu, filsafat dan ilmu sangat berhubungan erat karena saling berkaitan dalam menentukan kebenaran. Pertanyaan nomor 3, sebutkan 4 inti persoalan filsafat. Yang pertama, apa yang dapat kita ketahui? Persoalan itu dijawab dengan metafisika. Metafisika sendiri yaitu salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan memahami mengenai penyebab segala sesuatu sehingga hal tertentu menjadi ada. Contohnya, air yang mampu mentransmisikan emosi yang dimiliki oleh manusia. Yang kedua, apa yang seharusnya kita kerjakan? Dalam persoalan ini sudah dijawab oleh etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno etikos, yaitu timbul dari kebiasaan yang memiliki arti sebuah sesuatu di mana dan bagaimana. Cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Contohnya, bersikap sopan, jujur, dan dewasa. Yang ketiga, sampai manakah harapan kita? Persoalan ini sudah dijawab oleh agama. Agama adalah sebuah koleksi terorganisir dari kepercayaan, sistem budaya, dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan atau perintah dari kehidupan. Contohnya, pendekatan studi agama terhadap teks-teks yang terkait dengan hukum yang bersifat perintah dan larangan. Yang keempat, apakah yang dinamakan manusia itu? Persoalan ini sudah dijawab oleh antropologi, yaitu ilmu tentang manusia, masa lalu dan kini yang menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial dan ilmu hayati dan humaniora. Contohnya, Demokritus mengajarkan bahwa manusia adalah materi, jiwa pun adalah materi yang terdiri atas atom-atom. 4 aliran besar dalam filsafat matematika. Yang pertama logisisme, yang kedua formalisme, yang kedua intuitionisme, yang keempat platonisme. Pertama, aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengajiannya juga harus menggunakan logika sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Logisisme adalah demonstrasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Oleh sebab itu, tidak ada sama sekali bagian dari logika. Para ahli logika berpendapat bahwa matematik dapat dikenal a priori, tetapi mereka menyarankan bahwa pengetahuan matematika adalah hanya bagian dari pengetahuan logika secara umum. Jadi secara analitis tidak membutuhkan kemampuan khusus untuk intuisi matematik. Yang kedua, aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Formalisme berpegang pada prinsip bahwa pernyataan matematik bisa diartikan sebagai pernyataan tentang konsekuensi dari aturan rangkaian manipulasi tertentu.
Yang ketiga, aliran intuitionisme. Aliran ini memandang bahwa matematika sebagai hasil dari intuisi. Intuisi dijadikan andalan dalam mengkaji dan memahami matematika. Pengetahuan secara intuisi dapat dipergunakan sebagai hipotesa bagi analisis selanjutnya dalam menentukan benar tidaknya pernyataan yang dikemukakan. Ketetapan matematika terletak dalam akal manusia dan tidak pada simbol-simbol di atas kertas. Dalam matematika, intuitionisme adalah suatu program menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Yang terakhir, Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul sehingga bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah di aliran ini antara lain tidak dapat menjawab pernyataan tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Pertanyaan kelima, bagaimana aliran-aliran filsafat tersebut mempengaruhi pemikiran para ahli matematika modern? Sejak permulaan sampai saat ini, filsafat dan matematika saling mempengaruhi. Filsafat mendorong perkembangan matematika dan sebaliknya, matematika juga memacu pertumbuhan filsafat. Perkembangan matematika modern saat ini sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh para ahli yang memiliki peran ganda, yaitu seorang filsafat dan ahli matematika. Para ahli memiliki pertanyaan-pertanyaan besar yang merupakan efek dari filsafat karena dasar filsafat adalah sebuah pertanyaan. Dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, para ahli menggunakan matematika, sehingga matematika modern pun terus berkembang. Keenam, konsep matematika apa saja yang termasuk ke dalam aliran logisisme, formalisme, intuisisme, dan platonisme? Yang pertama adalah aliran logisisme. Konsep matematika yang digunakan pada aliran ini ialah logika. Dasar-dasar yang benar dari matematika dan semua pernyataan matematik memerlukan kebenaran logika. Rudolf Carnap 1931 memperkenalkan disertasi para ahli logika yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama, konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi yang jelas. Yang kedua, teorema-teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan murni. Yang kedua adalah aliran formalisme. Konsep matematika yang digunakan dalam aliran ini adalah sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada. Menurut Ernest 1991, formalisme memandang matematika sebagai suatu permainan formal yang tak bermakna dengan tulisan pada kertas yang mengikuti aturan. Menurutnya, formalis memiliki dua tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat disajikan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan secara sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Selanjutnya, aliran intuitionisme. Konsep matematika yang masuk dalam aliran ini adalah konsep tentang bilangan-bilangan yang terhitung, teori kekontinuan, dan teori himpunan yang dikembangkan sendiri dengan logika. Lalu yang terakhir ada aliran platonisme. Konsep matematika yang masuk dalam aliran ini adalah konsep abstrak. Kurt Gödel yang merupakan salah satu tokoh aliran ini menyatakan bahwa bilangan adalah abstrak, sehingga diperlukan adanya eksistensi suatu objek yang bebas dari pikiran manusia untuk menyatakannya. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja aliran filsafat matematika lainnya? Yang pertama itu ada aliran absolutisme. Aliran ini menganggap bahwa kebenaran adalah suatu hal yang pasti dan tidak dapat diubah, serta bersifat absolut atau mutlak. Lalu selanjutnya ada aliran falibisme. Aliran ini menganggap bahwa kebenaran adalah suatu hal yang tidak sempurna, tidak kokoh, dan sewaktu-waktu di masa depan dapat dikoreksi dan diperbaiki. Pada dasarnya,
karena aliran ini menolak aliran absolutisme. Pertanyaan ke-8, apakah terdapat hubungan antara ontologi, epistemologi, dan metodologi? Jawabannya adalah iya, karena ontologi, epistemologi, dan metodologi merupakan cabang filsafat yang berhubungan dengan pengetahuan matematika, dalam arti dapat digunakan untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan yang secara langsung maupun tidak menjadi sarana ilmiah. Pertanyaan yang ke-9, jelaskan apa yang dimaksud dengan teori korespondensi, koherensi, dan pragmatisme yang kaitannya dengan kebenaran dalam epistemologi matematika. Yang pertama, teori korespondensi. Teori ini menyatakan bahwa kebenaran haruslah sesuai dengan fakta atau kenyataan yang ada di alam atau objek yang ditunjukkan. Contoh pernyataannya, yogurt itu rasanya asam. Maka untuk mengetahui kebenarannya diperlukan pengujian apakah rasanya benar asam atau tidak. Apabila rasanya memang asam, maka pernyataan tersebut bernilai benar. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini menyatakan bahwa suatu kebenaran haruslah bersifat benar jika tetap atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Contohnya ada pernyataan semua makhluk hidup bernafas, lalu ada lagi pernyataan manusia adalah makhluk hidup. Dari dua pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia bernafas. Nah, penarikan kesimpulan itulah bernilai benar karena konsisten atau koheren dengan pernyataan sebelumnya. Dan yang terakhir adalah teori pragmatisme. Teori ini menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat fungsional dan memiliki manfaat dalam kehidupan praktis. Contohnya, telepon genggam berupa smartphone dikatakan benar karena dapat berguna untuk mempermudah pekerjaan manusia. Pertanyaan ke-10, bagaimana penerapan ontologi matematika dalam pembelajaran di sekolah? Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah. Penerapan ontologi matematika dalam pembelajaran melalui memfasilitasi siswa untuk melakukan eksplorasi dan mengembangkan kecakapan matematikanya. Pertanyaan terakhir, jelaskan 3 metode yang mendasari matematika. Berikan contoh konsep yang dapat dibuktikan kebenarannya menggunakan metode tersebut. 3 metode yang digunakan dalam matematika ialah deduksi, induksi, dan dialektika. Metode deduksi ialah suatu metode berpikir untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip umum yang kemudian diterapkan kepada sesuatu yang bersifat khusus. Contohnya, logam jika dipanaskan akan memuai. Besi adalah logam. Jadi kesimpulannya, besi jika dipanaskan akan memuai. Selanjutnya adalah metode induksi. Ini adalah kebalikan dari metode deduksi, yaitu suatu metode berpikir untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip khusus yang kemudian diterapkan kepada hal yang bersifat umum. Contohnya, besi jika dipanaskan akan memuai. Emas jika dipanaskan akan memuai. Platina jika dipanaskan akan memuai. Jadi kesimpulannya, semua logam jika dipanaskan akan memuai. Metode terakhir ialah dialektika. Ini adalah metode menarik kesimpulan melalui 3 tahap, yaitu tahap tesis, antitesis, dan sintesis. Contohnya untuk tesis ialah jika memukul anak akan melanggar HAM. Antitesisnya, tapi jika memukul tidak dengan emosi, tidak berbekas, maka itu tidak melanggar HAM. Sintesisnya, tidak semua memukul itu melanggar HAM. Sintesis di sini adalah merupakan kesimpulan antara perdebatan yang dibuat oleh tesis dan antitesis. Sekian jawaban dari pertanyaan materi filsafat dan sejarah matematika. Apabila ada kesalahan dalam berbicara, kami mohon maaf. Dan jangan lupa untuk sharing ke teman-teman kalian tentang materi ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.